Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahul awwalina wal akhirin. Wassalatu wassalamuhu ala saffati khalqihil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tema kajian kita pada kali ini adalah tentang hablum minallah. Bagaimana menjalin hubungan dengan Allah, bagaimana mencintai Allah, dan bagaimana agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kali ini kita akan membahas dua tema besar. Yang pertama adalah bagaimana agar kita mencintai dan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menjalani malam-malam Ramadan kita agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Kenapa dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya? Tidak lain karena orang yang beriman menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, serta Allah pula yang mengelola dan memelihara semuanya. Dengan rahman-Nya, Dia menyediakan semua fasilitas yang diperlukan oleh umat manusia, tidak terkecuali, baik yang baik maupun yang buruk. Dan dengan rahimnya, dengan sifat sayangnya, Dia menyediakan segala kenikmatan bagi orang-orang yang beriman sampai hari akhir nanti. Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sejalan dengan cinta kepada Allah SWT, seorang mukmin akan mencintai Rasulullah dan jihad pada jalannya. Inilah yang disebut dengan cinta yang utama. Sedangkan cinta kepada ibu bapak, anak, saudara, sahabat, harta benda, kedudukan, dan segala macamnya adalah cinta menengah yang harus berada di bawah cinta yang utama. Artinya, segala sesuatu baru boleh dicintai kalau diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan pelaksanaan cinta itu harus pula sesuai dengan syariat yang telah diturunkannya. Apabila cinta menengah diangkat melebihi cinta utama, maka cintanya jatuh menjadi hina, tidak ada nilainya. Inilah yang kemudian disebut dengan cinta yang paling rendah. Abdullah Nasih Ulwan menyebut tiga tingkatan cinta ini dengan istilah al-mahabbah al-ula, al-mahabbah al-wusta, dan al-mahabbah al-adna. Bila seseorang mencintai Allah, tentu dia akan selalu berusaha melakukan segala sesuatu yang dicintainya dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukainya, yang dibencinya. Cinta kepada Allah itu bersumber dari iman. Semakin tebal iman seseorang, semakin tinggi cintanya kepada Allah. Bahkan bila disebut nama Allah, hatinya akan bergetar. Qala Allah Ta'ala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Quran surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa seseorang akan merasakan kemanisan iman tatkala dia mampu mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segala-galanya. Sekarang kita akan membahas satu persatu, insya Allah, sifat-sifat atau akhlak terhadap Allah sehingga kita akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa. Definisi takwa yang paling populer adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Atau lebih ringkas lagi, mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al-imtithalu bi'awamirihi wajtinabu nawahihi. Makna asal dari takwa adalah pemeliharaan diri. Diri tidak perlu pemeliharaan kecuali terhadap apa yang dia takuti. Yang paling dia takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut memerlukan ilmu terhadap apa yang ditakuti. Oleh sebab itu, yang berilmu tentang Allah pasti akan takut kepada Allah.
yang takut kepada Allah akan bertakwa kepadanya. Al-muttaqun adalah orang-orang yang memelihara diri mereka dari azab dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bila ajaran Islam dibagi menjadi 3 poin, yaitu iman, Islam, dan ihsan, maka pada hakikatnya takwa adalah integralisasi ketiga dimensi tersebut, yaitu memadukan secara integral aspek iman, Islam, dan ihsan dalam diri seseorang. Dengan demikian, orang yang bertakwa adalah orang yang dalam waktu bersamaan menjadi mukmin, menjadi muslim, dan juga muhsin. Bertakwa juga tidak boleh setengah-setengah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Rasulullah juga bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dalam situasi bagaimanapun, wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kualitas ketakwaan seseorang menentukan tingkat kemuliaannya di sisi Allah. Semakin maksimal takwanya, semakin mulia dia. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu kemudian, apa buah dari takwa? Seseorang yang bertakwa kepada Allah akan dapat memetik buahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, akan mendapatkan sikap furqan, yaitu sikap tegas, membedakan antara hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram, serta terpuji dan tercela. Dengan takwa kita juga akan mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi, juga mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa mendapat kemudahan dalam segala urusannya. Selanjutnya adalah ridho. Seorang muslim haruslah dapat bersikap ridho dengan segala aturan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia harus dapat menerima dengan sepenuh hati tanpa penolakan sedikit pun segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik berupa perintah, larangan, ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Dia akan melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan, dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya juga dengan segala senang hati. Dia dapat ridho karena dia mencintai Allah dan yakin bahwa Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang maha mengetahui segala-galanya, yang maha bijaksana. Tentulah tidak akan membuat suatu aturan yang tidak sesuai atau akan merugikan umat manusia, makhluk ciptaannya. Dengan keyakinan seperti itu, dia juga akan menerima dengan sukarela segala qadha dan qadar Allah terhadap dirinya. Dia akan bersyukur atas segala kenikmatan dan akan bersabar atas segala cobaan. Selanjutnya adalah ikhlas, yang secara bahasa berakar dari kata khalasa, yang artinya bersih, jernih, murni, dan tidak bercampur. Ikhlas berarti membersihkan atau memurnikan. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Bahasa populernya, ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Tapi dari pengertian seperti itu kemudian muncul pertanyaan, apakah mengerjakan sesuatu dengan imbalan tertentu, harta, pangkat, status, dan lain-lainnya, berarti tidak ikhlas? Jika jawabannya iya, apakah berarti guru, dosen, dokter, dai, dan profesi lain yang menerima imbalan dianggap tidak ikhlas? Apalagi pedagang yang memang sengaja mencari keuntungan juga tidak akan pernah kita katakan ikhlas berdagang. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, ada yang mencoba membagi amalan ke dalam 2 klasifikasi. Pertama, amal dunia, kedua, amal akhirat. Untuk yang duniawi, boleh menerima imbalan materi, yang ukhrawi tidak boleh. Persoalan baru pun muncul tatkala mendefinisikan mana yang duniawi dan mana yang ukhrawi. Oleh sebab itu,
kita akan jelaskan kriteria keikhlasan tersebut. Menurut hemat saya, persoalan ikhlas tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi, tetapi ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, ikhlasun niyyah, niat yang ikhlas. Yang kedua, itqanul amal, beramal dengan sebaik-baiknya. Ini bisa kita artikan dalam bahasa modern dengan bekerja dengan profesional. Niat yang ikhlas harus diikuti juga dengan amal yang sebaik-baiknya. Seorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah pemanfaatan hasil usaha dengan tepat atau jaudatul ada, menyangkut pemanfaatan hasil yang diperoleh. Misalnya menuntut ilmu. Setelah seorang muslim berhasil melalui 2 tahap keikhlasan, yaitu niat ikhlas karena Allah dan belajar dengan rajin, tekun dan disiplin, maka setelah berhasil mendapatkan ilmu yang ditandai dengan keberhasilannya meraih gelar kesarjanaan atau kelulusan, bagaimana dia memanfaatkan ilmunya atau kesarjanaannya dengan tepat. Bila ilmunya digunakan untuk mendolimi orang, tentu ini terlarang. Dia harus memanfaatkan ilmunya pada hal-hal yang bermanfaat untuk kemanusiaan dan kehidupan. Dalam pembahasan ikhlas, kita harus berhati-hati dengan yang namanya riya. Lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan sesuatu yang bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau karena pamrih lainnya. Secara etimologis, riya berakar dari kata ra'a, yang artinya melihat atau memperlihatkan. Jadi pada asalnya seorang yang riya adalah orang yang ingin memperlihatkan kepada orang lain kebaikan yang dilakukannya. Niatnya sudah bergeser, bukan lagi mencari keridhaan Allah, tetapi mengharapkan pujian orang lain. Rasulullah bersabda, "Inna akhfafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Qal, "Ar-riya." Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat kemudian bertanya, "Apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Riya." Riya atau syirik kecil akan menghapus pahala amalan seseorang. Amal yang disertai dengan riya ibarat amal soleh yang diumpamakan dengan tanah yang diletakkan pada batu yang licin. Sedikit demi sedikit tanah itu melekat hingga menutupi seluruh batu. Lalu datanglah hujan lebat yang sebentar saja meluruhkan tanah-tanah yang melekat itu, sehingga batu kembali menjadi licin. Hujan lebat itulah perumpamaan dari riya. Selanjutnya adalah khauf dan roja, atau takut dan harap. Keduanya adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh setiap muslim. Bila salah satu dominan dari yang lainnya, akan melahirkan pribadi yang tidak seimbang. Bila didominasi oleh ketakutan, akan menyebabkan sikap pesimisme dan putus asa. Sementara bila didominasi oleh atau harapan, menyebabkan seseorang lalai dan lupa diri, serta merasa aman dari azab Allah. Yang pertama adalah sikap orang-orang kafir, dan yang kedua adalah sikap orang-orang yang merugi. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Khauf adalah kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai, yang akan menimpanya, atau membahayakan hilangnya sesuatu yang disukainya. Ada 2 sebab kenapa seseorang itu menjadi takut kepada Allah. Yang pertama, karena dia mengenal Allah, ma'rifatullah. Takut seperti ini dia namai dengan khauful arifin. Semakin sempurna pengenalannya terhadap Allah, semakin bertambah takutnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yang kedua, karena dosa-dosa yang dilakukannya, dia takut akan azab Allah. Sedangkan raja atau harap adalah memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Ta'liqul qalbi bil mahbub fil mustaqbal. Raja atau harapan harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Harapan tanpa usaha namanya angan-angan kosong. Hidup di dunia ini ibarat bercocok tanam, yang panennya nanti di akhirat. Orang yang bercocok tanam di tanah yang subur, menanam bibit yang baik dan bermanfaat, memelihara dan merawatnya dengan tekun, tentu wajar
kalau berharap mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Sebaliknya, bercocok tanam di tanah yang kering, bibit yang ditanam tidak baik dan tidak bermanfaat, apalagi tidak pernah memelihara dan merawatnya, tentu akan sia-sia kalau mengharapkan hasil panen yang baik dan menyenangkan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang beriman, hijrah dan berjihad fisabilillah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah. Seorang muslim hanya boleh bertawakal kepada Allah semata-mata. Tawakal ini adalah salah satu buah keimanan. Setiap orang yang beriman bahwa semua urusan kehidupannya, semua manfaat dan mudarat ada di tangan Allah, akan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan akan ridho dengan segala kehendaknya. Dia tidak takut menghadapi masa depan, tidak kaget dengan segala kejutan. Hatinya tenang dan tentram karena yakin akan keadilan dan rahmat Allah. Tapi harus kita ingat, tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal. Ikhtiar. Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Sikap pasrah seperti itu adalah salah satu bentuk kesalahpahaman terhadap hakikat dari tawakal. Berikutnya adalah syukur. Syukur ialah memuji sang pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Syukurnya seorang hamba itu terdiri dari 3 hal, yang apabila ketiganya tidak berkumpul, maka tidaklah dinamakan bersyukur. Yaitu, yang pertama, mengakui nikmat dalam batin, membicarakannya secara lahir, dan menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Jadi, syukur itu berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Hati untuk ma'rifah dan mahabbah, lisan untuk memuja dan menyebut nama Allah, dan anggota badan untuk menggunakan nikmat yang diterima sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menahan diri dari maksiat kepadanya. Jadi, syukur harus melibatkan 3 dimensi, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Bila seorang muslim misalnya bersyukur kepada Allah atas kekayaan harta benda yang didapatnya, maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah mengetahui dan mengakui bahwa semua kekayaan yang didapatnya itu adalah karunia dari Allah. Usaha yang dia lakukan hanyalah sebab atau ikhtiar semata. Ikhtiar tanpa taufik dari Allah tidak akan menghasilkan apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, dia harus bersyukur kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi rezeki. Setelah itu, baru dia mengungkapkan rasa syukur dalam bentuk puji-pujian, seperti ucapan Alhamdulillah, Syukurillah, dan lain sebagainya. Kemudian, bila dia buktikan rasa syukurnya itu dengan amal perbuatan yang nyata, yaitu memanfaatkan harta kekayaan itu pada jalan yang diridhai oleh Allah, baik untuk keperluannya sendiri maupun untuk keperluan keluarga, umat, atau fisabilillah. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk selalu bersyukur kepadanya. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Selanjutnya, muraqabah berakar dari kata raqabah yang berarti menjaga, mengawal, menanti, dan mengamati. Semua pengertian kata raqabah tersebut bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu pengawasan. Karena apabila seseorang mengawasi sesuatu, dia pasti akan mengamati, menantikan, menjaga, dan mengawalnya. Dengan demikian, muraqabah bisa kita artikan dengan pengawasan. Sedang yang dimaksud dengan muraqabah dalam pembahasan kita adalah kesadaran penuh seorang muslim bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran itu lahir dari keimanannya bahwa Allah dengan sifat ilm, basar, dan sama', yaitu mengetahui, melihat, dan mendengar, mengetahui apa saja yang dia lakukan, kapan dan di mana saja. Allah mengetahui apa yang difikirkan oleh manusia,
dan dirasakan. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Menurut Rasulullah SAW, muraqabah yang paling tinggi yaitu apabila seseorang dalam beribadah kepada Allah bersikap seolah-olah dia dapat melihatnya, sekalipun dia tidak dapat melihatnya, tetapi dia yakin Allah pasti melihatnya. Inilah yang dinamai oleh beliau dengan sikap ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak dapat melihatnya, tapi sesungguhnya dia dapat melihatmu. Kesadaran ini, yaitu kesadaran akan pengawasan Allah, akan mendorong seorang muslim untuk selalu melakukan muhasabah, melakukan perhitungan, evaluasi terhadap amal perbuatan, tingkah laku dan sikap hatinya sendiri. Dalam hal ini, muraqabah berfungsi sebagai jalan menuju muhasabah. Al-muraqabah thariqun ilal muhasabah. Muhasabah sesudah amal ada 3 macam. Yang pertama, muhasabah atas hak Allah, yaitu tentang keikhlasannya beramal karena Allah, kesesuaian amalnya dengan petunjuk Rasul, sikap ihsannya dalam beramal, dan lain sebagainya. Yang kedua, muhasabah amalan yang akan lebih baik tidak dilakukan daripada melakukannya. Yang ketiga, muhasabah amalan mubah atau kebiasaannya. Kenapa dia lakukan? Apakah ia melakukannya karena menginginkan ridha Allah dan akhirat? Jika memang mencari ridha Allah, tentu dia beruntung. Jika tidak, dia akan merugi. Muhasabah akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Untuk mengetahui kelemahan diri supaya dapat memperbaiki. Karena orang yang tidak mengetahui kelemahan tidak akan dapat memperbaikinya. Yang kedua, untuk mengetahui hak Allah. Karena orang yang tidak mengetahui hak Allah, ibadahnya tidak dapat bermanfaat banyak bagi dirinya. Sedang yang terakhir, untuk mengurangi beban hisab di esok hari. Karena orang yang sudah dihisab hari ini akan aman dari hisab esok hari. Yang terakhir adalah taubat. Taubat berakar dari kata taba yang artinya kembali. Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu. Kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Kembali dari larangan Allah menuju perintahnya. Kembali dari maksiat menuju taat. Kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang diridhoinya. Kembali dari yang saling bertentangan menuju yang saling menyenangkan. Kembali kepada Allah setelah meninggalkannya dan kembali taat setelah menentangnya. Tidak ada istilah terlambat untuk bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat. Betapapun besar dosa seorang manusia, apabila dia bertobat, Allah pasti mengampuninya. Tidak ada istilah terlambat untuk kembali kepada jalan kebenaran, kecuali kalau nyawa sudah berada di tenggorokan. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi jelaslah bagi kita sekarang bahwa tidak ada dosa yang tidak terampuni kalau kita minta ampun kepada Allah. Dan tidak ada kata terlambat untuk bertaubat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Oleh sebab itu bersegeralah bertaubat sebelum maut datang menjemput yang entah kapan dia datang. Taubat yang sempurna harus memiliki 5 dimensi. Yang pertama, menyadari dengan sepenuhnya kesalahan diri. Yang kedua, menyesali kesalahan. Sekalipun seseorang tahu bahwa dia bersalah, tetapi dia tidak menyesal telah melakukannya, maka orang tadi belumlah dikatakan bertobat. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah, selalu beristighfar, dengan keyakinan dan husnudzon bahwa Allah akan mengampuninya. Dia berjanji tidak akan mengulanginya. Janji itu harus keluar dari hati nurani dengan sejujurnya, tidak hanya di mulut. Sementara di dalam hati masih tersimpan niat untuk kembali mengerjakan dosa itu sewaktu-waktu. Berikutnya, menutupi kesalahan masa lalu dengan amal yang soleh, untuk membuktikan bahwa dia telah benar-benar bertaubat. Demikian pembahasan kita pada kajian kali ini. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.